Mistar TV. Efek domino dari tingginya cukai rokok dan juga masifnya peredaran rokok ilegal kian mengkhawatirkan. Dampaknya terus menjalar hingga menyentuh pedagang kecil di pinggir jalan. Sehubungan dengan hal tersebut, Mistar TV mencoba mewawancarai sejumlah pedagang rokok pinggir jalan yang ada di Kota Pematang Siantar pada Jumat 11 Oktober 2024. Berikut tanggapan mereka. Penjualan hari ini dicukupkan untuk cukup ramai sih Bang. Banyak pembeli yang datang untuk membeli rokok. Terus harga naik pun tidak ada masalah bagi mereka yang pembeli. Apa dengan banyaknya juga jenis-jenis rokok yang baru, itu apakah ada warga yang memang biasanya dia bisa jenis rokok gitu ya, merek A, apa dia bertukar ke profil lebih murah atau seperti apa? Ya, kalau itu pasti ada Bang. Karena rokok-rokok murah sudah ada ditampilkan dari pihak-pihak perusahaan lain kan. Jadi dia lebih berpihak ke rokok lebih murah. Anak-anak sekolah juga banyak yang memilih untuk rokok-rokok murah untuk yang bagian perbatangnya. Kira-kira penurunan atau ada peningkatan atau seperti apa? Kalau penurunan tidak ada Bang. Dia tetap stabil. Stabilnya. Bu, bisa dijelaskan Bu, apakah ada pengurangan ataukah stabil terkait dengan harga rokok yang terus naik? Iya, ya adalah pengaruhnya memang ya kan. Lantaran dari mulai harga sekian kok sekian kan gitu. Tapi kan itu di sini mungkin lantaran kami udah tua lah ya kan. Udah jarang ini langganan udah orang, apalagi orang baru-baru kan. Orang mandiri ini udah nggak ada orang lama. Itu langgananku orang lama. Nah itu orang baru-baru semua. Tapi ada yang juga gini. Kalau dia diambilnya kan rokoknya gitu. Aku ngambil dulu deh Wak, 2 bungkus. Dia bayarnya kadang dilebihkan. Ada juga yang gitulah, beli dia kan, harganya sekian, ditambahi dia. Gitu. Jadi intinya penjualan Ibu ada mengalami penurunan apa gimana Bu? Iyalah penurunan, Ada penurunan. gratis lah penurunan. Ya kadang pembelinya itu ada yang bilang katanya mahal, nah, tapi yang namanya mahal pun tetap dibeli. Ada juga yang bilang ya biasa aja, nggak ada yang komen, diem aja dia gitu. Oke, Kak. Jadi selama ini Kak dari nilai dari kemampuan beli itu apakah ada penurunan, apakah ada peningkatan atau seperti apa Kak? Kayaknya biasa aja. Biasa aja ya Kak. Terus kalau ya namanya rezeki-rezeki itu kadang-kadang lumayan, kadang-kadang ya biasa. Cuman memang kayaknya kalau lagi di kedai ini alhamdulillah lumayan, udah lumayan lancar. Karena kami ngambil untungnya kayak dulu belum tahu kan pertama kali jualan, kami ngambil untungnya misalnya 2.000, 1.000 gopek gitu kan. Sekarang kami udah tahu. Jadi kami ngambil untung cuma sedikit aja. Insya Allah lancar. Waduh, makin susah lah kami pedagang kecil ini ya kan, pengecer makin susah. Ya, kalau bisa yang dicari orang ini sekarang ya rokok-rokok murah lah, itu aja. Udah itu cuma kita bilang banyak rokok yang masuk, tapi itulah ada rokok-rokok kayak mana kita bilangnya, untungnya nggak ada lagi lah, minta ampun. Daya belinya? Ya, Daya beli masyarakat gimana? Daya beli masyarakat kurang, jauh lah berkurang. Yang biasanya dibeli sebungkus, sekarang beli per batang, kita gitunya itu. Masyarakat ada nggak Bu yang nanya rokok-rokok ilegal gitu Bu? Oh banyak, yang Banyak nanya nyari. rokok ilegal banyak carinya, cuma kita nggak berani jualnya. Karena di pinggir jalannya kan, kalau di belakang-belakang ya kita jual juga, memang ini ya kan. Oh, kalau jual eceran gimana untungnya Bu? Paling banyak untungnya kalau kita jual eceran sekarang 4.000 perak. Ya, itu udah banyak kali. Itu ya boleh dikatakan ya rokok-rokok Surya lah yang bisa untung-untung 4.000 perak satu bungkus ecer. Kalau yang lainnya itu kayak di Samsu kita beli 20, ya itu pun untungnya kalau kita ecer 4.000 perak juga. Jadi harapannya untuk pemerintah bagaimana Bu?
Ya harapannya pemerintah kalau bisa pula pemerintah ya tolonglah jangan dinaik-naikkan cukainya ya kan ini ya gara-gara cukai juga nih sebenarnya. Sebentar-sebentar cukai dinaikkan harga rokok naik. Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Pematang Siantar Raden Herman Hermawan menerangkan sejumlah langkah yang sudah diambil pihaknya untuk menangani gempuran rokok ilegal. Mulai dari melakukan survei melalui universitas hingga melakukan pemeriksaan menyeluruh dari mulai hulu dan ke hilir. Sehubungan dengan maraknya rokok ilegal, tentunya sudah kita tindak lanjuti sesuai dengan tugas kita juga untuk untuk mengamankan untuk mencegah beredarnya rokok ilegal itu sendiri, karena rokok ilegal itu sendiri seperti diketahui adalah rokok yang atau hasil tembakau yang tidak memenuhi kewajibannya. Nah, jadi untuk dari sisi kualitas maupun dari untuk penerimaan negara pun itu pasti sangat merugikan negara lah ya. Nah, dengan adanya berita rokok ilegal atau yang itu sudah kita sikapi sebenarnya dari kantor bea cukai sendiri, di semua kantor bea cukai sendiri sudah ada tindak lanjutnya. Kita ada istilahnya pengawasan secara menyeluruh untuk menggempur rokok ilegal itu sendiri. Ada kebijakan itu dari pusat sudah kita laksanakan. Ada perintah dari pusat ya Pak? Sudah ada, itu rutin dan kita sendiri pun rutin melakukan hal itu untuk pengawasannya. Seperti patroli darat yang sudah kita lakukan, kemudian juga istilahnya pengawasan ke produsennya sendiri, ataupun asistensi untuk ke pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah pengawasan kantor kami. Kalau masalah peningkatan mungkin harus kita lihat data lagi, tapi yang saya pasti ada, tentunya ada persentasenya. Jadi kita dari Bea Cukai ini juga adakan survei juga, survei dari pihak ketiga, mungkin dari Gajah Mada ya, Universitas Gajah Mada. Kita mensurvei kan supaya tahu berapa persen sih rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Itu kita survei. Survei itu kita gunakan untuk membuat kebijakan strategi baru lah untuk bagaimana kita untuk menekan peredaran rokok ilegal itu. Karena kita tahu dengan adanya kenaikan tarif, kenaikan HJE, pasti orang akan mencari alternatif dari segi ekonominya itu, pembiayaan itu, cari rokok yang lebih murah. Nah, cuma caranya salah. Rokok yang murah itu rokok yang ternyata belum dibayarkan cukainya, belum diselesaikan kewajibannya. Ya mungkin kalau dari sisi ini makin banyak, makin marak kelihatan. Orang kan taunya dari berita-berita yang beredar aja. Tapi juga sebenarnya harus kita sosialisasikan atau kita komunikasikan juga bahwa dari sisi tangkapan kita pun semakin banyak juga gitu loh. Betul. Jadi hasil-hasil kerja keras tim pengawas ini juga menurut saya signifikan juga sebetulnya kan. Cuma masalah mana yang lebih cepat, mana yang lebih ini yang harus kita telah lagi, harus kita lebih keras lagi lah dalam, atau strateginya harus kita tingkatkan lagi seperti apa. Itu kita kembali lagi ke masalah kebijakan ini ya, masalah hukum itu kan ya. Jadi sanksi yang berlaku sekarang ini kan bisa kita lihat ada yang mungkin ibu maksud ini kan masalah UR itu, ultimum remedium itu kan. Nah itu
sebenarnya ini pertimbangannya masalah keadilan juga sih sebetulnya. Sebenarnya balik lagi hukum masalah keadilan juga. Karena mungkin bisa kita lihat kalau kita beroperasi ini contoh-contoh aja ya. Kita dalam melakukan operasi banyak yang bisa kita temukan mungkin si pelaku usaha ini yang menjual rokok itu kalau menurut pasal-pasal hukum pasti kena itu, ya kan? Tapi kan kalau kita lihat kondisinya dia sebenarnya pengecer juga dan pengetahuan masalah itu juga tidak tahu ya. Apakah kita mau penjara dengan pidana yang itu gitu kan? Nah, sebenarnya ini hanya alternatif hukum aja sebetulnya itu dan sudah diterima. Masalah efek jerak ya itu ya tergantung nanti bisa efek jerak ya orang kalau udah ini nggak bisa ini ya Pak gimana? Nah, kalau dari dulu saya dengar suara ini backing sama ini, backing sama itu. Kalau saya sih anggap itu sebagai gertakan aja, ya kan? Supaya kita juga takut nih. Gitu. Ngapain juga takut? Ya kan? Ngapain juga takut? Maksud saya gini, sebenarnya yang menjadi backing itu malah yang harus takut. Kalau benar-benar ada oknum yang seperti itu. Tapi bagi kami laksanakan tugas sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Ada undang-undangnya, kita berani. Untuk apa takut? Siapapun itu. Karena di balik mungkin kalau kita ditakut-takutin sampai backing, ya kita sudah koordinasi kok sama instansi lain, APH atau aparat penegak hukum yang lain. Kita ada sinergi, ada apa? Jadi kita banyak teman gitu loh. Untuk apa kita takut? Kita sebagai institusi yang seharusnya memang melindungi. Kalau sampai kita takut, kita jadi untuk apa ada kita gitu loh. Iya. Wajah dan mukanya jangan tertutup. Karena aksi kita ini adalah aksi untuk penyampaian aspirasi. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Wahyudi dan Vicky melaporkan untuk Mistar TV.